warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian dengan Padepokan Sirat. Malam ini saya mau ngasih tahu atau ngasih pengarahan buat orang-orang sana ketika melihat atau anggota keluarga atau siapapun yang ada di sana mengalami kerasupan, itu jangan panik ya. Ketika ada ya orang kerasupan itu jangan panik, kita tenang, jangan panik, jangan dipegang atau di apa bahasanya, kayak ditahan-tahan, nggak usah, masih mending dibiarkan. Biasanya ketika jin masuk ke tubuh manusia itu kadang mengocehkan kita, bikin panik kita, terus menyesatkan kita. Ada yang minta sesajen ini dan itu semuanya jangan diturutin, para sahabat, tipu daya. Jadi mereka tuh kadang pengen makan kayak nasi atau panggangan ayam atau selain sebagainya, itu jangan diturutin, kita biarkan saja. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkannya? Satu, tenangkan diri kita, pikiran kita, hati kita, jangan panik. Nah, kedua, bacalah bacaan yang sering kita baca, entah itu sholawat, entah itu kalimat thayyibah, entah itu takbir atau azan. Baca tenang. Ketika membacanya jangan sinkron, harus sinkron dari hati, lisan, dan pikiran harus sinkron. Tenangkan dulu, tenang. Insya Allah setan atau jin yang masuk ke tubuh manusia bisa keluar. Dan ada trik-triknya atau cara-cara, metode-metodenya supaya jin itu bisa keluar, entah itu dari tekanan-tekanan dari anggota tubuh tersebut. Terus jin ketika masuk ke tubuh manusia itu ada yang jin kaleng-kaleng dari pinggir jalan, dari kali atau dari pohon-pohon. Ada juga jin yang mengaku-ngaku sebagai para wali dan sebagainya, kakek atau buyut. Itu jangan dipercayai bahwasanya ketika jin masuk mengaku sebagai buyut kita. Nah, itu jangan dipercaya, karena itu jin yang mengaku-ngaku, sejatinya bukan kakek atau buyut kita. Karena ruh itu sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang masuk ke badan manusia itu hanya jin yang mengaku-ngaku sebagai buyut. Ada lagi jin khorin. Jin khorin yang selalu mengikuti kita ketika kita mati atau meninggal. Jin khorin yang masuk ke manusia mengaku-ngaku orang tersebut. Itu jangan diturutin ketika dia ingin minta sesuatu, makanan atau kopi atau rokok, itu jangan diturutin. Lebih baik kita bacakan sholawat, kita keluarin udah. Jangan pernah nurutin kemauan bangsa jin seperti makanan atau apa. Itu termasuknya kita musyrik ya, musyrik. Jadi masih mending kita membaca sholawat apa yang biasa kita baca. Karena begini pemirsa atau sahabat subscriber di sana, ada makhluk jin yang masuk ke tubuh manusia, lalu orang yang di sekitarnya membacakan sholawat, takbir atau tahlil, itu jin tersebut bisa sendiri. Ketika orang tersebut baca ayat kursi, jin tersebut bisa baca ayat kursi. Kita baca al-falaq, jin tersebut bisa baca al-falaq. Nah, itu berarti tingkatannya tinggi jin tersebut. Kenapa sih tidak bisa keluar atau tidak merasakan panas jin dibacakan ayat kursi? Nah, di situ ada kuncinya. Supaya jin tersebut, tingkatan tersebut bisa keluar atau bisa panas dibacakan ayat kursi, itu ada tembusannya. Kita amalkan dulu ayat kursinya. Nah, ketika sudah mengamalkan ayat kursinya, koromahnya udah kita ambil, udah kita dapetin, baru kita bacakan ke
Orang yang dirasuki sama bangsa jin itu bisa keluar. Kalau kita tidak mengamalkannya dulu, biasanya tidak mempan. Jin itu malah meledek kita, biasanya seperti itu. Nah, kita akan bikin tutorial memasukkan bangsa jin dan mengeluarkan bangsa jin itu bagaimana caranya. Nanti kita akan mempraktekannya. Jangan kemana-mana, tonton terus channel kami, dan tayangan-tayangan berikutnya semua akan saya jelaskan tentang masalah jin masuk ke badan manusia, atau menarik jin ke badan manusia, atau mengeluarkan jin dari manusia. Nah, itu ada cara-caranya, metode-metodenya, dan bacaan-bacaannya. Panteng terus di channel Padepokan Sirat. Kita belajar supaya kita tidak terkocokkan oleh bangsa jin, supaya kita tidak panik ketika keluarga kita ada yang kerasukan. Kita jangan panik. Nanti saya kasih cara-caranya. Ikuti terus. Nah, jangan lupa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan. Loncengnya ditekan, tet, supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kita belajar bersama, buat sahabat-sahabat sana, kita belajar bersama supaya kita tahu dan mengetahui cara-caranya, dan tidak repot-repot untuk mengundang orang pintar. Justru kalau kita mengundang pintar, kitanya yang bodoh. Sebenarnya seperti itu. Emang syariat boleh, kita cari syariat, tapi harus tepat. Ketika kita mengundang ya harus dengan orang yang mengetahui ahli kebatinan, bukan orang pintar. Orang pintar itu kadang pintar segala-galanya, tapi kalau kita tepat, cari orang yang mengetahui kebatinan, keilmuan, atau ustadz, kiai, nah itu yang paling bagus. Jadi kita tidak salah mencari orang, jangan kita mencari dukun, harus ini harus itu. Karena di dunia ini sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa. Orang-orang yang mengaku bisa, mengaku ngerti, mengaku bisa ini dan bisa itu, ujung-ujungnya uang. Salah satunya, banyak contoh-contoh di luar sana, ketika keluarganya mengalami kerasukan terus, mengundang orang. Nah, orang itu berpakaiannya sangat mistis, atau berlarinya ke pedukunan. Kita diundang, terus suruh beli ini, beli minyak, beli menyan ini dan itu udah melewati batas, di luar akidah. Kita cukup baca sholawat, tenangkan diri kita supaya kita tidak panik, supaya kita tidak tertipu sama orang-orang tersebut. Karena di luar sana banyak usahanya lewat kayak gitu. Bukannya saya mematikan para orang-orang praktisi, ya bukan. Supaya kita lebih cerdas lagi, jangan kita dipinterin sama orang pinter, kita jadi bodoh. Supaya kita mengetahui, ketika orang yang mengobati orang kerasukan, terus kita ngundang ustadz, nah ustadz tersebut cukup dengan doa, itu yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut dititipkan ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Ketika orang yang mengundang praktisi, terus dia meminta menyan, meminta minyak, meminta ini dan itu, sampai mengeluarkan biaya banyak, si keluarga pasien, itu berarti usahanya seperti itu. Hasilnya sembuh, ternyata tidak sembuh, bahkan lebih ngeluarin uang lagi dan uang. Itu jangan diturutin kayak gitu tuh. Makanya saya di sini bikin channel Padepokan Sirat, membelajar mengasih tahu informasi, berbagi ilmu, bagaimana caranya mengeluarkan jin, dan bagaimana caranya menyembuhkan orang kerasukan. Nanti saya akan praktekkan seperti apa.
Pemirsa, saya akan memasukkan dulu bangsa jin ke tubuh teman saya. Nanti pemirsa tinggal memperhatikan saja bagaimana mengeluarkannya atau untuk mengusir bangsa jin tersebut. Ikuti terus dan tonton terus. Saya akan memasukkan dulu bangsa jin ke teman saya. Ini teman saya sudah dimasuki bangsa jin. Ketika bangsa jin tersebut sudah masuk, kita jangan panik. Kita biasa saja santai. Ketika kita panik, nanti bangsa jin tersebut malah bikin kita lebih panik lagi. Minta segalanya. Assalamualaikum. Saya mau berbincang-bincang sama Anda. Ngobrol. Lingkungan aku sering ganggu. Kau lihat ngapain? Ayo ganggu ya. Buat didapat kita. Tugas. Ya, tugas. Dia saya masukkan bangsa Gondoruo. Sudah saya masukkan. Namun kita santai, jangan panik, jangan terbawa emosi ya. Kita harus santai, tenangkan hati kita, pikiran kita, jangan panik. Ketika mengatasi jin yang agresif seperti ini, kita cukup tenang. Di hati kita tanamkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah atau sholawatan. Cara pertama, kita ajak ngobrol dulu bangsa jinnya, keperluannya apa, pengen apa. Ketika sudah ngobrol, baru kita mengeluarkan energi. Energi kita itu sebenarnya ada dari sendi atau tenaga dalam, pernafasan, bisa dari pernafasan atau bisa dari amalan tersebut. Ini sudah panik, sudah agresif, pengennya menyerang. Namun kita tetap jangan panik, tanamkan hati kita Allah atau ya Allah, ya Allah, ya Allah atau sholawatan, apa yang kita bisa tanamkan di hati kita. Ingat terus sama Allah, jangan sampai kosong hati kita. Ketika kita kosong, kita akan kalah. Ketika kita mengeluarkan energi dari tangan, itu bisa dari pernafasan, bisa dari amalan terus kita tersendiri, atau bisa dari sendi-sendi kita. Tenang bro, santai bro. Pengen apa sih? Dia pengennya menyerang, tidak bisa diam karena dia ngerasa terganggu karena ditarik dimasukkan ke badan teman saya. Dia pengennya mau menyerang terus. Ketika serangan kayak gini, kita jangan panik, kita santai saja, tanamkan di hati kita sholawat, tanamkan sholawat, asmaullah, tanamkan. Jika jin seperti ini menyerang terus, ketika hati kita kosong,
tidak menyebut asma Allah, kita yang akan kalah dan dalaman kita yang akan rusak. Kita akan cara mengeluarkan bangsa jin di tubuh teman kita. Tapi ketika lawan kitanya masih agresif, temperamental, kita harus mengalahkan dulu bangsa jin. Bagaimana caranya untuk mengalahkan bangsa jin? Cukup mengamalkan sholawat setiap malam dan tanamkan energi di dalam hati, dalam tubuh kita. Cara mengatur nafas kita diatur, insya Allah lawan kita akan kalah. Cara mengeluarkannya, tarik dari belakang. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah panik ketika ada orang yang kerasukan atau saudara kita yang kerasukan. Cukup kita tanamkan sholawat di hati kita dan tekan dari bagian belakang dengan jari kita. Keluarkan energi nafas atau tenaga dalam dan dipadukan dengan amalan kita. Terserah mau ngambil amalan apa, yang penting ijazahnya tuh yang jelas. Ketika sholawat itu tanpa ijazah kita nggak apa-apa diamalkan, tapi ketika bacaan-bacaan yang lain kita harus ijazahnya yang jelas, entah itu ijazahnya dari kiai atau dari ustadz. Nah di atasnya siapa lagi. Nah jangan pernah mengamalkan amalan yang tanpa ijazah, terkecuali sholawat itu tanpa ijazah. Kalau yang lain harus ada ijazah. Jangan sampai kita mengamalkan amalan tanpa ijazah yang jelas. Nah, ketika kita maksa, kita akan sakit. Diri kita yang akan kena. Lebih baik duduk ya. Jangan pernah mengamalkan amalan-amalan yang ijazahnya nggak jelas. Banyak di luar sana yang mengamalkan amalan dari temennya belum diamalkan, sudah dikasih sama orang, terus diamalkan sama orang tersebut, ujung-ujungnya apa? Stres atau gila. Ujung-ujungnya gila, stres. Nah itu bahaya buat kita. Jadi ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, ijazahnya harus jelas dari siapa, dan dari siapanya. Ketika nggak jelas, jangan berani-berani untuk mengamalkannya. Satu. Kedua, ilmu murni yaitu tanpa ada target zikiran itu tidak ada. Yang penting kita ikhlas berzikir, insya Allah pun ngasih karomah buat kita. Untuk saudara-saudara di sana, sahabat subscriber, berhati-hati ketika mengamalkan amalan-amalan yang tidak jelas. Jangan pernah diamalkan bacaan-bacaan. Emang bacaan tersebut asma-asma Allah semua, tapi ketika tanpa ijazah atau ijazah nggak jelas, ujung-ujungnya kodam dan kita yang akan sakit. Tapi ketika amalan tersebut dapat ijazah dan ijazahnya jelas, insya Allah kita nggak apa-apa. Kalau sholawat itu tanpa ijazah diamalkan, silahkan. Terkecuali yang lain ya. Yang lain harus jelas ijazahnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel saya Padepokan Sirat bersama saya Alfian yang sudah mengikuti, dan semoga apa yang saya terangkan bermanfaat untuk saudara-saudara di sana semua, sahabat-sahabat subscribe. Jangan pernah panik ketika anggota keluarga kita yang mengalami kerasukan.
cukup tanamkan keyakinan sama Allah. Jangan panik, bersolawat di dalam hati, membaca asma-asma Allah. Kita keluarkan, bisa dari belakang, bisa dari tangan, bisa dari jari, dimanapun letak keyakinan kita, insya Allah itu bisa keluar. Ketika kita panik, kita tidak akan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dikasih. Tapi kalau kita tenang, nggak panik, di hati kita baca sholawat, insya Allah di mana titiknya, insya Allah keluar bangsa jin tersebut. Tapi kalau bangsa jinnya tingkatannya lebih besar, temperamental, brutal, itu harus ada perlawanan. Ya kayak tadi tuh. Jadi nafas kita diatur, bahasan kita diatur, keluarkan energi dari tangan, insya Allah kita tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.